Yuki lagi berdiskusi dengan Kazarim dan anak buahnya. Yuki berkata, jika Tempest bukan negara yang bisa dengan mudah dimanfaatkan, bahkan jauh lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Yuki juga merasa jika Tempest mulai menaruh rasa curiga kepadanya. Sebelumnya, saat di Tempest, Yuki memberitahu tentang berita kematian Shizu kepada Hinata. Dari situ, Yuki ngerasa jika Rimuru udah mencurigai dirinya. Tapi Yuki masih bisa tenang, karena itu tidak bisa menjadi barang bukti. Dan tentu saja, tanpa bukti, Rimuru tidak akan bisa menyerang Yuki secara langsung. Untuk sementara, Yuki hanya menyuruh para badut untuk membantu Damrada. Di sini Yuki agak sedikit kesal karena Rimuru telah mengamankan para murid-murid ke Tempest, dan tentu saja itu adalah kerugian bagi Yuki karena di situ Yuki sudah tahu jika anak-anak punya hubungan dengan roh. Kalau bahasa gaulnya kita sebut aja kodam. Hal itu baru Yuki ketahui saat Rimuru keceplosan ngomong bersama dirinya. Pikiran Yuki juga bercabang. Yuki masih penasaran kenapa Demon Lord Leon melakukan pemanggilan orang dari dunia lain secara terus-menerus. Orang-orang dari dunia lain yang dipanggil adalah bocah usia di bawah 10 tahun. Scene berganti. Jika di masa lalu ada kerajaan Elf Ultra penyihir. Kerajaan itu mengundang murka Milim dan akhirnya kerajaan itu dihancurkan. Saat kerajaan mereka hancur, para elf ingin balas dendam kepada Milim dan membuat Chaos Dragon. Namun Chaos Dragon malah bertindak sebaliknya. Chaos Dragon menghancurkan mereka dan mereka kini tersebar. Era para elf telah musnah dan ada beberapa dari mereka yang berubah menjadi Dark Elf. Salah satu Dark Elf itu adalah Kazarim. Dendam Kazarim kepada Milim membuatnya membangun sebuah kerajaan boneka, yaitu Jistav. Dan ibu kota kerajaan Jistav adalah bernama Amalita. Itu semua adalah reruntuhan kuno Clayman. Di dalamnya berisi boneka tingkat tinggi buatan Kazarim. Kazarim masih ingin bekerja sama dengan Rimuru karena Kazarim ingin menjebak Rimuru saat di reruntuhan kuno miliknya atau sekarang milik Clayman. Yuki setuju dengan syarat jika identitas Kazarim yang lagi menyamar menjadi Kagali jangan sampai ketahuan Rimuru. Di lain cerita, Rimuru mengobrol bersama orang-orang dari Sarion, dan dari situ Rimuru tahu jika Gido dan Cabal adalah orang kuat dari negara Sarion, dan alasan kenapa mereka terlihat lemah adalah karena mereka memakai cincin yang bisa menahan kekuatan mereka. Rimuru kaget jika di negara Sarion memiliki teknologi yang maju seperti itu. Event di Tempest telah selesai. Para tamu pulang ke negaranya. Rimuru nggak mau murid-muridnya pulang ke Ingrasia karena di sana ada Yuki. Rimuru pun meminta Hinata mengurus anak-anak dan tinggal di Tempest. Sementara di labirin, para petualang hanya stuck di lantai 5. Padahal labirin udah dipermudah. Berkat Yuki, labirin laku keras. Melihat kegoblokan para petualang, Rimuru and the Gang mengadakan rapat membahas tentang labirin. Nggak lama, Masayuki mengangkat tangannya dan berkata, jika untuk lebih baiknya, Rimuru membuat tutorial penjelajahan labirin. Veldora dan Ramirez seketika menoleh ke arah Masayuki. Mereka berdua mengira jika tutorial itu adalah semacam makanan. Singkat cerita, semuanya setuju dengan ide dari Masayuki. Masayuki juga memberikan masukan kepada Rimuru untuk membangun tempat tidur, restoran, dan toilet di zona aman atau di setiap lantai yang ada di labirin. Hal itu akan mendapatkan pendapatan tambahan untuk Tempest. Rimuru kaget kenapa hal sepele seperti itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Rimuru mengembangkan saran dari Yuki dengan menghapus zona aman dan memasang teleport pada setiap lantainya. Intinya setiap lantai ada ruangan khusus. Ruangan khusus dapat mengantarkan para petualang ke fasilitas premium. Untuk menarik lebih banyak orang, mereka memutuskan untuk memberi hadiah setiap bulannya. Hadiah itu berupa uang kepada siapapun yang dapat sampai di lantai 50 atau berhasil pada lantai dengan kelipatan 10. Dan hadiah uang akan lebih banyak jika barang siapa yang berhasil sampai pada lantai 100 dan mengalahkan bos lantai itu, maka hadiahnya bakal lebih besar. Dan Rimuru memberikan kehormatan untuk orang lain dengan hak istimewa, yaitu mereka bisa menantang Rimuru setelah menyelesaikan semua lantai labirin beserta bos-bosnya. 10 hari telah berlalu setelah rapat itu, sementara labirin semakin ramai. Dan itu semua berkat gosip jika di labirin ada item atau senjata luar biasa.
Dan kini para petualang sudah bisa sampai di lantai 10 berkat tutorial yang diadakan di pihak Tempest. Rapat diadakan lagi. Veldora memuji Masayuki karena berkat ide darinya labirin semakin ramai. Awalnya Masayuki ngerasa jika Veldora sok kenal, tapi saat Masayuki tahu jika Veldora adalah True Dragon, seketika Masayuki ketakutan. Bahkan Masayuki tidak mengira jika Ramirez yang seorang pembual dan banyak omong, ternyata dia adalah seorang Demon Lord. Di sini Rimuru memukul Veldora dengan kertas yang digulung karena dari tadi Veldora banyak omong. Tepat pada besok malamnya, Xion memberikan laporan milik Myormil kepada Rimuru. Laporan itu berisi jika bisnis yang ada di Tempest sangat lancar. Di situ Rimuru sambil duduk membaca laporan. Xion memberikan Rimuru teh. Rimuru agak ragu meminum teh tersebut karena teh itu warnanya sangat hitam dan gelap. Rimuru baru ingat jika semua bawaannya telah diberikan hadiah. Sementara Diablo yang dapat menyelesaikan rencana di Falmouth belum dikasih hadiah. Di dalam ruangan itu juga ada Diablo. Diablo berkata jika dia punya permintaan. Diablo meminta Rimuru mencari tubuh karena Diablo akan merekrut beberapa iblis. Diablo berkata hal itu diperlukan supaya Diablo bisa membagi tugas dengan bawahannya untuk misi yang sepele. Bagi Diablo, menghancurkan sebuah negara adalah misi yang sepele. Rimuru kaget karena menghancurkan negara bagi Diablo adalah hal yang sepele. Rimuru pun setuju karena hitung-hitung sebagai hadiah untuk Diablo dari Rimuru. Rimuru lantas bertanya kepada Diablo berapa banyak iblis yang akan dia rekrut. Diablo berkata jika dia akan merekrut ratusan iblis. Rimuru di situ hanya bisa menelan ludah mendengar ucapan Diablo. Diablo lantas berkata jika anak buahnya yang akan direkrut adalah iblis yang tidak sebanding dengan Diablo. Jadi Rimuru tidak usah khawatir. Rimuru pun menyerahkan semuanya kepada Diablo. Dan kini Rimuru lagi sibuk membuat ratusan tubuh untuk calon-calon bawahan Diablo. Beberapa hari kemudian di labirin akhirnya ada yang bisa sampai di lantai 30. Dan orang yang berhasil itu adalah Masayuki and the Gang. Pujian pun banyak diberikan kepada Masayuki. Dan gak bosan-bosan Rimuru mengadakan rapat lagi, bahas labirin lagi. Di dalam rapat Rimuru juga mengucapkan terima kasih kepada Ras Dryad karena ide dari Masayuki bisa mereka wujudkan, di mana ide itu adalah membuat monster yang mati setelah dibunuh mengeluarkan material-material mentah. Dari hal itu, para petualang semakin ingin menghabisi para monster dan gak bakal mungkin melarikan diri lagi. Tentu saja ide itu membuat labirin semakin ramai. Myormil juga berkata, jika mewujudkan Tempest menjadi pusat ekonomi bukanlah sebuah mimpi lagi. Karena meskipun saat ini Tempest mengeluarkan banyak modal, tapi balik modalnya lebih besar dan kini lebih banyak para pedagang yang ingin bekerja sama dengan Tempest. Di situ Rimuru juga memberikan gaji kepada Veldora dan Ramirez. Wajah bahagia Veldora dan Ramirez terlihat saat menerima uang hasil kerja keras mereka. Setelah memberikan gaji, Rimuru meminta Ramirez membuatkan suatu ruangan khusus untuk dirinya. Ruangan itu Rimuru berniat untuk mengumpulkan tubuh untuk bawaan Diablo. Beberapa hari telah berlalu dan Rimuru akhirnya keluar dari labirin. Semua bawaan Rimuru khawatir kenapa Rimuru terlalu lama di dalam. Di situ Rimuru menjelaskan jika Rimuru terlalu keasikan di ruangan eksperimen yang telah dibuatkan Ramirez. Nggak lama, Myormil datang dengan berlari ke arah Rimuru dan berkata ada orang yang berhasil sampai di lantai 30 selain Masayuki and the Gang. Myormil melanjutkan bicaranya jika orang itu berjumlah 100 dengan memakai pakaian yang sama dan mereka dinamakan Green Rebellion. Setelah diselidiki lebih dalam, mereka adalah tentara bayaran dari Ingracia. Rimuru di situ mencoba menenangkan Myormil dan berkata jika di lantai 40 dan 40 ke atas nggak semudah itu ditaklukkan. Karena penasaran, Rimuru menuju ke ruang kontrol dalam labirin. Di situ Rimuru ingin melihat kelompok yang bernama Green Rebellion. Namun ketika Rimuru sampai di ruang kontrol, Rimuru melihat Ramirez panik karena Green Rebellion sudah sampai di lantai 38. Rimuru memantau dari CCTV, tapi di situ Rimuru nggak bisa menganalisa kekuatan mereka. Rimuru meminta Ramirez mengizinkan dirinya jika Rimuru ingin menghubungkan skill analisis miliknya dengan skill pada labirin. Raphael berkata jika kekuatan pemimpin Green Rebellion adalah tingkat A ke atas dan dia juga pengguna Ro. Rimuru memprediksi jika mereka bisa sampai pada lantai 50 karena kebanyakan dari mereka adalah orang dengan kekuatan peringkat A. Di situ, Rimuru masih bisa tenang. Namun saat melihat Veldora dan Ramirez frustasi, Rimuru seketika bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi selama Rimuru ada di ruang eksperimen dalam labirin. Ramirez berkata
jika ada orang-orang dari gereja barat mulai pelatihan dengan masuk labirin dan mereka bisa sampai lantai 60 dan dapat mengalahkan Adalman. Bukan hanya sampai di situ, pasukan gereja barat dengan mudahnya mengatasi semua trap atau jebakan yang telah dibuat oleh Ramirez dan Veldora. Ramirez melanjutkan obrolannya dan berkata jika Hinata berhasil sampai pada lantai 100, banyak bos di dalam labirin dikalahkan Hinata termasuk Apito. Dan saat itu, Zekion lagi libur karena masih menjadi kepompong. Dan akhirnya untuk sementara, Apito menggantikan posisi Zekion. Namun tetap saja Apito masih belum bisa mengalahkan seorang Hinata. Singkat cerita, saat Hinata sampai pada lantai 100, otomatis Hinata melawan Veldora. Dan tentu saja Veldora yang menang. Saat bertarung melawan Hinata, Veldora dejavu. Veldora ngerasa jika teknik pedang Hinata mirip dengan seorang pahlawan yang menyegel Veldora dulu. Di situ, Rimuru agak sedikit menyesal karena melewatkan menonton pertarungan Veldora dengan Hinata. Rimuru lantas bertanya kepada Veldora, apa perbedaan antara Hinata dengan pahlawan yang menyegel Veldora? Veldora berkata jika serangan pedangnya sama, cuma gaya bertarung Hinata kurang efektif, yaitu banyak gerakan yang gak perlu dilakukan, dan hal itu bisa merugikan Hinata, terutama energi dan stamina jadi terbuang sia-sia. Sementara gaya bertarung pahlawan yang menyegel Veldora gerakannya sangat efektif, jadi nggak ada tuh gerakan sia-sia. Jadi pada intinya saat pertarungan, Hinata adalah selalu melakukan gerakan untuk menilai kekuatan lawannya terlebih dahulu. Dan itu menurut Veldora buang-buang energi dan stamina dengan percuma. Hati Rimuru semakin kesal karena melewatkan pertarungan yang sangat epik dan itu tidak bisa dia lihat. Jadi di labirin itu ada CCTV, tapi nggak ada rekaman yang bisa disimpan. Jadi lihatnya hanya bisa waktu live saja. Dan di sini Rimuru akhirnya paham kenapa pasukan gereja barat bisa sampai ke lantai 60. Ya karena monsternya udah tewas dibunuh Hinata semua. Bahkan golem milik Ramirez berhasil dikalahkan Hinata, sampai golem milik Ramirez rusak total. Dan yang membuat Ramirez dan Veldora cemas adalah karena bos lantai dari 60 sampai 90 saat ini sementara nggak ada. Ditambah masalah kelompok Green Rebel yang sudah sampai di lantai 30. Rimuru and the Gang sebenarnya nggak masalah jika gereja barat sampai pada lantai 60 atau lebih, karena kita tahu jika gereja barat dan Tempest adalah sekutu dan tujuan mereka datang hanya untuk latihan. Tapi beda urusan jika kelompok asing seperti Grand Rebellion yang bisa menuju ke lantai tinggi, maka hal itu akan memalukan bagi labirin. Rimuru lagi-lagi masih bersikap tenang. Rimuru berkata jika di lantai 40 ada trap yang telah Rimuru pasang. Trap atau jebakan itu berupa slam raksasa. Rimuru berkata jika slam itu tidak akan mempan terhadap serangan fisik, jadi kelompok asing tidak akan semudah itu naik ke lantai selanjutnya. Di situ Rimuru juga jelasin trap atau jebakan-jebakan jenius yang sudah Rimuru buat. Mendengar hal itu, Ramirez dan Veldora kembali tenang. Kini Rimuru dan bawahannya mencari jalan keluar tentang tidak ada bos labirin di lantai 60-90. Di situ juga Miramil panik karena Hinata menagih uang imbalan menaklukkan labirin. Rimuru berkata dengan tegas, nggak ada hadiah karena mereka adalah sekutu. Dan mereka juga memulai masuk labirin dari lantai yang udah tinggi. Rimuru pun pergi dan menuju lantai 60. Di sana Rimuru menemui Adalman. Rimuru berkata jika kekalahan Adalman adalah hal yang wajar karena lawannya adalah gereja barat. Sedangkan Adalman merasa jika kekalahannya karena dia sangat lemah. Di saat Adalman belum mengeluarkan jurus atau mantra miliknya, dia sudah kalah. Dulunya Adalman adalah penyembah Ruminas, tapi kini Adalman sudah murtad dari Ruminas. Dan hal itu membuat Adalman gak bisa lagi memakai sihir suci. Kekuatan Adalman turun drastis karena udah murtad dari iman kepada Ruminas. Sedangkan Rimuru hanya tersenyum jahat karena di sini Rimuru udah tahu rahasia sihir suci dari Ruminas. Rimuru menyuruh Adalman mengganti imannya selain Ruminas. Seketika Adalman menjadikan Rimuru sebagai dewanya dan Adalman pun beriman pada Rimuru. Dan saat hal itu dilakukan Adalman, kekuatan Adalman langsung meluap-luap semakin besar. Kini Adalman bisa lagi memakai sihir suci. Di situ Adalman langsung bersujud di hadapan Rimuru. Suna dan Sion yang mengetahui hal itu dilarang Rimuru untuk membocorkan rahasia sihir suci kepada siapapun. Rimuru juga memperlihatkan kepada Adalman sihir suci buatan dirinya. Adalman pun terkejang-kejang melihat kemewahan sihir suci Rimuru. Rimuru berkata selama Adalman memiliki iman kepada Rimuru, maka Adalman dapat menggunakan sihir seperti yang dicontohkan Rimuru. Sebelum pergi, Rimuru memberikan beberapa item kepada temannya Adalman bernama Albert.
Rimuru melakukan apapun agar Adalman bertambah kuat, dan semua ini demi labirin. Rimuru juga berkata jika Adalman bebas mendekorasi ulang ruangannya. Setelah beberapa hari sejak bertemu dengan Adalman, kini Rimuru lagi ngobrol santai bersama bawahannya dan teman-temannya yang lain. Di situ Ramirez berkata jika Adalman sudah kembali overpower seperti dulu lagi, dan Adalman sudah layak jadi bos Dungeon atau labirin. Nggak lama ada seseorang datang, dan itu adalah Milim bersama Gobuta yang lagi diseret. Keadaan Gobuta terlihat menyedihkan, seperti orang yang nggak ada gairah untuk hidup. Di sini Milim berkata jika Gobuta berhasil melewati masa pelatihan neraka yang diadakan oleh Milim. Bukan hanya Gobuta saja, tapi ada juga Rangga. Rangga seketika jatuh di pangkuan Rimuru karena terlalu kelelahan. Setelah istirahat dan kondisinya agak membaik, Gobuta menceritakan pelatihan bersama Milim. Gobuta berkata jika pelatihannya benar-benar membuat Gobuta nggak sanggup lagi. Tapi pada intinya, pelatihan yang dilakukan Gobuta membuatnya berubah menjadi kuat. Di dalam rapat kali ini Rimuru membawa beberapa item yang sedikit aneh. Ramirez, Veldora, dan Milim pun penasaran. Rimuru memberitahu kepada mereka bertiga untuk memikirkan sesuatu monster yang mereka inginkan. Setelah memikirkan dan membayangkan monster, mereka bertiga pun berubah bentuk menjadi monster yang mereka bayangkan. Veldora menjadi skeleton, Rimuru menjadi monster hantu, Ramirez menjadi seorang ksatria berarmor, dan Milim menjadi slime berwarna merah. Otomatis, 4 orang ini kemampuannya menurun secara drastis sesuai monster pilihannya. Milim, Ramirez, dan Veldora tahu tujuan Rimuru supaya mereka bisa menantang Dungeon atau labirin dengan kekuatan yang lemah. Jadi ada tantangan gitu loh geng. Tapi tujuan Rimuru bukan hanya itu saja. Wadah itu juga Rimuru buat sebagai penyamaran untuk menantang para petualang di dalam labirin. Contohnya menantang Green Rebellion. Setelah itu Rimuru dan ketiga orang kawannya seperti Veldora dan Ramirez dan Milim menghampiri ke tempat Kurobe untuk memperkuat tubuh monster mereka dengan suatu item. Tapi Kurobe berkata, Rimuru-san, itemnya nggak bisa langsung jadi dan harus menunggu beberapa hari. Bayangin Kurobe yang ngomong cuy, jangan gua. Untuk mengisi kegabutan dan menunggu item jadi, mereka berempat memulai pelatihan di dalam labirin atau Dungeon. Di dalam Dungeon, Rimuru nggak habis pikir. Ya gimana lagi, Ramirez kena trap atau jebakan terus. Padahal yang buat labirin kan Ramirez. Nggak lama ada kabar jika Green Rebellion berhasil menginjakan kaki di lantai 40. Di situ mereka berempat ingin barbar menyerang, tapi mereka masih belum berani karena item mereka belum jadi. Namun keadaan berkata lain. Item dari Kurobe saat itu juga jadi, dan Shion membawakannya untuk Rimuru. Rimuru dan kawan-kawan pun memakai item-item itu. Di sini peran Veldora sebagai kesatria sihir, Rimuru melakukan peran sebagai mage, Milim menjadi seorang assassin, dan Ramirez sebagai berserker. Rimuru dan kawan-kawan pun seketika menghadang Green Rebellion. Mereka berharap bisa sedikit kesulitan menghadapi Green Rebellion, tapi semua tidak sesuai ekspektasi. Green Rebellion berhasil dikalahkan dengan mudah. Sontak mereka berempat sedikit kecewa karena mereka sengaja memakai tubuh itu biar ada tantangannya, tapi ternyata sama saja, semuanya terlihat mudah. Saat pertarungan tadi, Veldora memakai jurus pedang dalam manga, sementara Milim seperti Natalia di Hero Mobile Legends, yaitu bergerak dalam keheningan dan membantai semuanya. Sedangkan Ramirez menyerang secara membabi buta. Saat itu terjadi, Rimuru memanfaatkan Ramirez untuk menjadi umpan. Waktu Rimuru memakai wadah monsternya, Rimuru berdoa kepada dirinya sendiri, dan hal itu membuat kekuatan Rimuru meningkat secara drastis. Di sini Rimuru bisa mengambil kesimpulan, semakin banyak yang berdoa kepada Rimuru, maka Rimuru akan semakin kuat. Makanya Ruminas ingin memperbanyak pengikut. Ya alasannya gitu geng, bisa meningkatkan kekuatan tanpa latihan. Singkat cerita, kapten dari Green Rebellion terlihat sangat frustasi dengan kemunculan mereka berempat yang datang secara tiba-tiba. Di dunia sebelumnya, Mariabel adalah orang yang dapat memanipulasi ekonomi dengan mudah. Bisa dibilang orang yang jenius dalam masalah ekonomi, dan dia dapat menguasai Eropa dan memanipulasi ekonomi dengan mudah. Di dunia baru ini, Mariabel yakin jika dia bisa melakukan hal yang sama seperti kehidupannya sebelumnya. Bahkan dulunya Mariabel pernah memberikan hutang kepada suatu negara lemah, dan dengan hutang juga Mariabel menghancurkan negara tersebut. Saat di dunia isekai kintil ini, Mariabel punya skill unik bernama keserakaan atau Grade 1. Saat Mariabel berumur 3 tahun, dia bertemu dengan pendiri dari Dewan sekaligus kakeknya, yaitu Granbel. Mariabel berkata kepada Granbel jika dia bisa memanipulasi seseorang. Di sini Granbel langsung tertarik padanya. Sejak hari itu,
Mereka memutuskan untuk bekerja sama. Granbell berkata jika dia ingin menguasai dunia, bahkan jika dia mati, maka Mariabel harus menggantikannya untuk melanjutkan cita-cita sekaligus ambisinya, karena Granbell ingin keluarga Rosso yang berada di puncak. Di lain cerita, di negara yang bernama Siltorozo, Yuki bersama anggota dewan sekaligus seorang investor di asosiasi kebebasan. Dia bernama Johan Rosteria. Yuki berkata jika Rimuru telah mencurigainya. Di sini, Johan merasa emosi atas semua kegagalan Yuki. Yuki mengatakan jika kehadiran Rimuru emang sedikit meresahkan, karena kehadiran Rimuru rencananya nggak ada yang pernah berhasil. Nggak lama saat mereka berdua berbincang, ada seseorang datang, dan dia adalah Mariabel. Mariabel ingin segera menggantikan semua mata uang di dunia baru dengan uang kertas. Alasannya, karena Mariabel sangat mengerti cara mengendalikan ekonomi dalam genggamannya. Singkat cerita, mereka akhirnya diskusi. Mariabel juga berkata, jika keberadaan Rimuru adalah suatu ancaman, namun Mariabel tidak akan bekerja sama dengan Rimuru, kecuali jika memang tidak ada pilihan lain yang tersisa. Saat Mariabel sudah mengenal kepribadian Yuki, Mariabel merasa jika Yuki adalah tipe orang yang dapat dia kendalikan. Singkat cerita, mereka sepakat untuk mengundang Rimuru dalam rapat dewan yang telah mereka rencanakan. Di lain cerita, Ramirez, Rimuru, Milim, dan Veldora lagi asik-asiknya berpetualang di dalam labirin. Karena ulah Rimuru dan kawan-kawan, banyak petualang yang gagal mencapai lantai yang tinggi. Nggak berasa beberapa hari telah berlalu, dan kini Masayuki sampai di lantai 40. Hal itu Rimuru manfaatkan untuk menyebarkan rekaman jika Masayuki and the gang berhasil mendapatkan senjata seri Ogre. Tentu saja dari situ, semua orang semakin ingin menantang Dongeon untuk mendapatkan hal yang sama seperti Masayuki. Dongeon Dominator adalah sebutan untuk Veldora, Ramirez, Milim, dan Rimuru. Mereka berempat sudah sangat dikenal di kalangan para petualang labirin dan sangat diwaspadai. Tapi mereka berempat cuma bisa sampai di lantai 50. Mereka tidak bisa mengalahkan Gozer dengan tubuh monster barunya. Saat sedang asik-asiknya, Rimuru dan kawan-kawan mendapatkan panggilan dari bawahnya. Rimuru dan kawan-kawan pun pergi meninggalkan labirin. Di dalam kantor, Rimuru sudah ditunggu Frey. Dengan nada sedikit kesal, Frey memarahi Milim yang kabur dari tugas negaranya. Milim di situ panik sambil melihat Rimuru dan kawan-kawan. Tapi Rimuru dan kawan-kawan nggak mau tahu dan berkata jika Milim harus segera menyelesaikan tugasnya. Dengan teriakan minta tolong, Milim tetap dibawa paksa untuk pulang oleh Frey. Bukan hanya Milim, tapi Suna juga terlihat sedikit emosi. Ramirez dan Veldora memilih meninggalkan Rimuru. Tapi sebelum Suna meluapkan emosinya, Mjolnir datang dengan memberikan sebuah surat. Mjolnir berkata jika Rimuru diundang oleh Dewan. Di situ Rimuru agak sedikit nggak percaya kenapa hal ini bisa terjadi. Namun Raphael sudah mengetahui jika hari ini akan pasti terjadi. Tapi Raphael sengaja nggak bilang ke Rimuru karena takut mengganggu Rimuru yang lagi asik-asiknya di dalam labirin. Dari obrolan bersama Raphael, Rimuru memiliki ide. Dan Rimuru berkata kepada Suna jika Rimuru di dalam labirin adalah untuk menyelidiki Green Rebellion, dan hal itu meredakan emosi Suna. Dewan mengadakan rapat darurat tepat pada event di Tempest berakhir. Di situ Dewan mengundang Hinata karena topiknya tentang Tempest. Hinata pun menerima undangan dari Dewan. Saat rapat, banyak dari anggota Dewan terlihat panik karena Tempest, sedangkan Hinata merasa jijik dengan orang-orang yang serakah akan kekuasaan. Di situ mereka berbincang apakah Tempest akan dijadikan anggota Dewan atau enggak. Mereka masih bimbang, takut Rimuru tidak bisa berguna bagi Dewan. Di situ Johan menyela pembicaraan Dewan dan berkata jika Kaisar Timur mulai bergerak. Di situ Hinata sebenarnya udah tahu, tapi para Dewan kaget tentang hal itu karena mereka baru mengetahuinya sekarang. Seketika pemikiran para Dewan langsung mantap. Mereka sepakat bekerja sama dengan Rimuru. Mereka menganggap jika kekuatan militer Tempest akan sangat berguna untuk menghadapi kekaisaran dari timur. Sesaat waktu Hinata akan pulang, dia dihentikan oleh seseorang. Dia adalah Pangeran Elric dari Ingrasia. Dia membawa pasukan yang berjumlah 10. Mereka berdua pun berbincang. Elric berkata jika dia ingin Hinata menjadi pengawalnya. Elric berencana saat pertemuan Dewan nanti, dia ingin memprovokasi Rimuru. Dengan spontan, Hinata menolak tawaran dari Elric. Hinata berkata jika gereja barat sudah menjalin kerjasama dengan Tempest, sementara para pengawal Elric bergumam satu dengan yang lain. Mereka berkata jika Rimuru adalah orang jahat. Dengan senyuman hangat, Hinata berkata jika dia akan selalu percaya pada Rimuru. Dan Hinata pun pergi meninggalkan mereka. Kini Rimuru pergi ke tempat rapat para Dewan yang diadakan, yaitu di Ingrasia. Rimuru pergi didampingi oleh Benimaru, Suna, dan Zoe. Tapi Zoe bersembunyi dalam bayangan. Di situ Rimuru dan kawan-kawan jalan-jalan sebentar sambil ngopi di tempatnya Yoshida, meskipun yang menjaga warung kopinya adalah bawahnya.
dan mereka juga membeli beberapa pakaian di situ. Di Ingrassia, Rimuru juga menunggu kedatangan Hinata. Gak lama, Soe membawakan laporan. Laporan itu tentang Muze. Soe berkata jika Muze telah wafat. Di situ, Raphael mengatakan kepada Rimuru, kematian Muze adalah disebabkan karena Muze diikuti oleh Soe. Soe juga berkata jika Muze wafat tepat di depan matanya. Tapi anehnya, Soe nggak tahu pelaku pembunuhan. Gak lama, Hinata datang. Hinata berkata jika pakaian baru Rimuru sangat norak. Rimuru hanya sedikit tertawa dan Rimuru mengganti topik pembahasan. Rimuru bertanya-tanya tentang kematian Muze. Di situ muncul kecurigaan jika di dunia Isekai Kintil ini ada senjata api. Hinata berkata kepada Rimuru untuk tidak memproduksi senjata api karena bisa mengubah tatanan dunia. Hinata juga berkata jika di rapat dewan nanti akan ada orang yang akan memprovokasi Rimuru. Hinata juga mengatakan agar Rimuru tetap tenang dan tetap hati-hati dan tidak ceroboh agar tidak merugikan Tempest. Namun Rimuru berkata biarkan saja para dewan memanfaatkan kekuatan militer dari Tempest. Dengan begitu para anggota militer Rimuru bisa keluar masuk ke dalam negara para dewan. Di sini Soe kembali memberikan laporan jika dewan ingin Rimuru memberikan bantuan untuk menghadapi kekaisaran dari timur. Besoknya Rimuru akhirnya pergi ke tempat rapat para dewan. Di depan pintu sudah ada beberapa bangsawan menunggu Rimuru. Awalnya para dewan memuji-muji Rimuru karena berhasil mengadakan event besar. Para bangsawan itu berkata jika dia meminta Rimuru mengekspor barang yang mereka punya dengan kereta sihir buatan Rimuru. Rimuru hanya menghela nafas karena mereka tidak tahu konsep kereta sihir. Jadi nggak bisa tuh langsung ekspor impor sembarangan. Saat Rimuru mau memberikan penjelasan, para bangsawan ribut sendiri tentang siapa yang lebih layak menggunakan kereta sihir. Intinya mereka adu kekayaan gitulah. Para bawahan Rimuru juga kesal dengan para bangsawan. Dan sebenarnya Rimuru juga kesal dengan kesombongan mereka. Tapi Rimuru masih bisa menahan diri dan sabar. Rimuru nggak mau berbuat keributan sebelum rapat dimulai. Rimuru dan kawan-kawan akhirnya masuk ke dalam ruangan rapat. Para anggota dewan akan memberikan 3 syarat jika Rimuru ingin bergabung. Syarat pertama, Rimuru harus mengikuti hukum internasional. Kedua, Rimuru harus dengan sukarela membuat zona ekonomi di negara para dewan. Ketiga, Rimuru memberikan bantuan kekuatan militer pada para dewan. Seketika hati Rimuru berkata, Nani? Rimuru merasa jika kehadirannya di sini hanyalah dihina oleh para dewan. Keadaan itu tentu saja membuat Rimuru kesal. Rimuru tidak terima dengan syarat yang kedua dan ketiga. Hal yang makin membuat Rimuru emosi yaitu para dewan memaksa Rimuru untuk membangun jalur kereta api di setiap wilayah mereka, dan di situ mereka saling berebutan tentang siapa dulu yang berhak dibangun jalur kereta. Para dewan lantas bertanya ke Rimuru. Pertanyaannya, bagaimana jawaban Rimuru? Apakah Rimuru setuju? Rimuru pun mengambil kertas yang telah ditulis Raphael. Di sana Benimaru memberikan kertas itu kepada moderator para dewan. Moderator itu kaget saat melihat isi dari kertas itu. Lantas dia berkata kepada para dewan yang lain dan mengatakan kepada Rimuru untuk menunggu sebentar. Namun kesabaran Rimuru telah habis. Rimuru seketika menendang meja ke atas dan meja itu hancur. Suasana ruangan tiba-tiba hening, gak ada suara. Mereka terdiam melihat emosi Rimuru. Bahkan seorang Hinata tidak menyangka jika Rimuru bisa semarah itu. Rimuru merasa jijik dengan orang-orang yang serakah. Ya gimana nggak kesal. Si proposal yang diberikan dewan berisi jika pembangunan kereta, semua biaya harus dari Tempest, dan Tempest harus mematuhi untuk memberikan senjata militer. Serta parahnya, para dewan ingin ikut andil dalam mengoperasikan labirin di Tempest. Nggak hanya sampai di situ, mereka menyuruh Rimuru membayar pajak selama menyandang jabatan anggota dewan. Dan masih banyak lagi yang tentunya merugikan Tempest dan menganggap remeh Tempest. Di situ Rimuru berkata kepada mereka jika para dewan terlalu memandang remeh Rimuru. Dengan tegas Rimuru juga berkata jika dirinya adalah Demon Lord. Apakah layak seorang Demon Lord dipermainkan seperti ini? Ucap Rimuru dengan emosi. Padahal Rimuru nggak memakai aura Demon Lord, tapi para dewan sudah ketakutan. Dewan yang ada di sana berkata jika ini adalah suatu kecerobohan mereka. Mereka berkata jika mereka menyesal melakukan ini semua. Raphael berkata kepada Rimuru jika ada seseorang yang mempengaruhi para dewan dengan tujuan Rimuru menerima proposal itu. Gak lama, Raphael menyadarkan para dewan yang terperangkap genjutsu yang dikendalikan seseorang. Saat mereka sadar, para dewan berkata jika mereka tidak tahu apa-apa tentang proposal itu. Rimuru semakin penasaran siapa dalang dibalik ini semua. Namun gak lama setelah itu, dewan yang emang dari awal tidak dikendalikan memaksa dewan yang tadi dikendalikan untuk menyetujui proposal tadi.
Dari belakang pintu terdengar suara langkah kaki yang sangat banyak. Mereka adalah tentara dan mereka dipimpin oleh pria besar. Di situ Rimuru nggak habis pikir, ada aja orang yang berani menantang Demon Lord. Rapat dewan masih berlanjut dan tiba-tiba muncul beberapa kelompok yang jelas-jelas ingin menindas Rimuru. Seorang pria di dalam kelompok itu merendahkan Rimuru. Pria itu percaya diri karena dia membawa sebuah Orbs Domination seperti item yang dipakai Clayman saat ingin mengendalikan Milim. Pria itu bernama Rainer. Tapi di situ Raphael berkata, jika item itu nggak akan mempan pada Rimuru. Anak buah Rimuru tentu saja emosi melihat tuannya direndahkan. Ada beberapa dewan yang ingin menenangkan Rimuru dan bawahannya. Sementara Hinata juga nggak tinggal diam. Hinata pun menghampiri Rainer. Hinata bertanya kepada Rainer, kenapa Rainer mengganggu kedamaian rapat? Perlu kita ketahui, jika Rainer bisa dengan mudah masuk ke dalam rapat karena ulah bangsawan yang bernama Gavan. Di situ Gavan memperkenalkan Rainer kepada semua orang. Jika Rainer adalah pria terkuat di Ingrasia dan di sini Rainer akan mengalahkan Rimuru. Beberapa dewan ada yang gak setuju dan protes dengan keputusan Gavan. Gak lama muncul seseorang, dia bernama Pangeran Elric. Elric berkata jika dia kecewa dengan Hinata yang terlalu takut dengan Rimuru. Elric juga berkata jika dia mendukung Gavan. Mendengar ucapan itu, Hinata terlihat emosi. Dengan ucapan sombong, Rainer berkata jika Hinata bukanlah tandingannya. Elric masih terus mengoceh. Dia berkata jika Hinata sengaja melacurkan tubuhnya, makanya jabatannya tinggi. Dengan ucapan merendahkan, Elric menawarkan Hinata untuk menjadi selirnya. Di sela keributan, Gavan mengatakan jika dia ingin tubuh Rimuru karena tubuh Gavan sudah terlalu tua. Kini Green Rebellion masuk ke dalam rapat. Salah satu di antara mereka ada Kai. Green Rebellion bekerja sama dengan tentara bayaran yang bernama Apotheles of Fate. Hinata yang lagi emosi berkata jika gereja barat tidak akan diam saja karena tindakan Elric. Sedangkan pemimpin kelompok Apotheles berkata jika tugasnya hanya mengawal Pangeran Elric dan gak mau terlibat melawan Rimuru. Pemimpin itu tahu jika Rimuru sangat kuat, makanya dia tidak mau ambil resiko. Karena para dewan ada pro dan kontra terhadap keputusan Elric, Elric pun mengadakan pengambilan suara. Dan hasilnya, banyak dari para dewan mendukung tindakannya. Raphael pun berkata jika Elric telah menyuap para dewan. Seketika di tempat rapat itu, Rimuru memperlihatkan suap yang dilakukan Elric. Di situ, Gavan dan Elric mendadak panik. Semuanya seketika hening. Bahkan para dewan yang mendukung Elric tiba-tiba ingin kembali duduk. Dengan sigap, Zoe mengikat para dewan yang mendukung Elric agar tetap berdiri. Jadi tadi, waktu voting, yang setuju dengan Elric harus berdiri, geng. Dengan tertawa menggokilnya, Rainer berkata jika tidak perlu takut karena semuanya bakal kelar sendiri jika Rimuru kalah. Anggota bawaan Elric bersiap-siap menyerang. Oh iya geng, saya ingatkan kelompok Apotheles tidak ikut berperang ya guys. Hinata juga mengeluarkan pedangnya, tapi Rainer berkata jika Hinata tidak akan bisa menang melawannya. Sedangkan di sini, Kai menggunakan pedang suci pemberian Elric untuk melawan Rimuru. Suna pun maju di depan Rimuru. Melihat Suna yang emosi, Benimaru memilih untuk diam saja. Kai berkata jika Rimuru adalah sosok seorang pengecut yang bersembunyi di balik punggung Suna. Suna menggunakan kipasnya dan seketika pedang suci milik Kai hancur. Suna terus mempermainkan Kai dan itu memancing emosi Kai. Suna pun menggunakan sihir suci yaitu Desecration dan seketika Kai menjadi bugil. Semua armornya terbang melayang. Rimuru yang melihat kejadian itu sangat kagum dengan pencapaian Suna. Sementara pertarungan Hinata melawan Rainer berakhir dengan cepat dan Hinata menang dengan mudah. Rainer dilempar dengan cepat oleh Hinata. Hinata masih tidak terima dan mendekati Rainer yang masih duduk kesakitan. Di situ, Rainer langsung mengompol dan menangis serta bersujud di hadapan Hinata. Elric dan dewan yang mendukungnya seketika lemas dan tak tahu harus gimana lagi. Tiba-tiba Raphael berkata ada aura membunuh Elric. Dari 2 km, Rimuru juga merasakan aura membunuh itu. Rimuru mencoba menerawang dan ada seorang wanita dengan rambut merah yang lagi memegang sebuah pistol. Wanita itu pun menembakkan pistolnya dan tiba-tiba peluru itu menghilang lalu keluar lagi dari lubang hitam langsung menuju tepat di kepala Elric. Tapi dengan sigap Rimuru menggunakan Beelzebub dan menghisap peluru wanita itu. Wanita itu pun kabur dan Zoe mengejarnya.
Dari kejadian itu, Hinata mengambil kesimpulan jika dalang dibalik semua ini ingin memfitnah Rimuru. Rimuru menghampiri Elric dan menenangkannya jika semuanya baik-baik saja. Elric tersentuh dan berkata jika dia akan bertanggung jawab atas semua ini. Dari hal ini, Rimuru tahu jika yang mengendalikan Elric adalah Gavan. Rimuru masih berpikir jika masih ada orang lain yang mengendalikan Gavan juga. Saat keributan telah selesai, Raja Egil datang. Dia adalah raja di negara Ingrasia. Raja meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Rimuru atas kebodohan anaknya. Di situ, raja mengulurkan tangannya dan ingin menjalin kerjasama dengan Tempest. Rimuru dengan senang hati menerima tawaran sang raja itu. Meskipun Elric anaknya, raja itu berkata akan menghukum Elric anaknya dan juga Gavan. Sementara orang dengan tudung hitam membawa Kai dan Rainer. Di situ Rainer dan Kai seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Tempest berhasil masuk dewan dengan perjanjian yang tentu saja tidak ada merugikan Tempest. Sementara wanita yang mau kabur saat menimba Elric itu adalah Glenda, tapi Zoe dapat mengejarnya. Zoe berkata jika Glenda menyerah maka Glenda tidak akan menderita, tapi Glenda lebih memilih bertarung dengan Zoe. Zoe seketika mengikat tubuh Glenda dengan benang-benangnya, tapi Glenda berhasil lolos dan membuat Zoe terpental. Hal itu membuat Zoe harus merelakan tangannya karena tembakan dari peluru Glenda. Zoe masih sanggup berdiri, tapi Glenda tidak memberi ampun. Glenda menembakkan 5 peluru pada bagian vital Zoe. Seketika tubuh Zoe berubah menjadi hitam dan menghilang. Glenda mengira jika dia sudah menang. Gak lama Zoe datang kembali dengan Bunsin atau klon miliknya. Glenda emosi karena yang dibunuh tadi hanyalah sebuah klon pada suatu tempat. Yuki, Johan, dan Mariabel mereka diskusi. Di dalam diskusi, Mariabel meluapkan emosinya karena semua rencananya gagal total. Sedangkan Johan sedikit menyayangkan jika Gavan dibawa orang bertudung hitam. Gavan adalah anggota dari Five Great Elder keluarga Rousseau. Di dalam diskusi, mereka membahas Inquisitor sihir yang memakai tudung hitam. Kedatangan orang-orang tudung hitam ini emang sudah direncanakan Mariabel. Makanya Mariabel menjadikan Gavan alat supaya mereka muncul. Karena Mariabel mengendalikan Gavan, Mariabel kini tahu kekuatan orang-orang bertudung hitam itu. Diskusi mereka masih berlanjut. Mariabel berkata jika Demon Lord adalah sebuah ancaman yang memang tidak bisa dianggap remeh. Gak lama mereka tahu jika Glenda kalah. Sontak Johan dan Mariabel kaget karena Glenda adalah orang dari dunia lain yang dipanggil dari keluarga Rousseau. Dengan emosi yang udah diambang batas manusia, Mariabel memutuskan bertarung untuk menjebak Rimuru saat penjelajahan runtuhan kuno di wilayah Kleman. Mariabel tidak peduli lagi meskipun jika nantinya Milim ikut. Di situ Yuki tidak setuju, tapi Mariabel keras kepala dan berkata akan menggunakan naga agar Milim tidak ikut campur. Karena Milim bisa diatasi, Mariabel memberikan perintah kepada Yuki untuk fokus mengurus Rimuru. Di lain cerita, Rimuru dan kawan-kawan lagi enjoy nongkrong di kafe. Gak lama Zoe datang dan berkata jika dia berhasil membawa pelaku penembakan. Hinata berkata jika Glenda adalah bawahannya karena Glenda akan ikut diinterogasi di Tempest. Hinata pun ingin ikut. Hinata berharap bisa mengetahui keberadaan Sare dan Grigori. Interogasi dimulai. Di dalam interogasi, mereka ingin tahu siapa yang mengendalikan Glenda. Sebenarnya Hinata sudah tahu jika Glenda adalah seorang pengkhianat. Dari hal ini, Hinata tahu kenapa informasi gereja selalu bocor. Glenda masih keras kepala, tidak mau mengaku siapa tuannya. Raphael berkata jika Glenda dikendalikan orang lain, tapi Glenda memiliki skill dalam dirinya yang membuat Glenda masih bisa sadar meskipun dikendalikan. Rimuru masih berpikir, dan dari semua laporan Zoe, Rimuru tahu jika tuan dari Glenda adalah Mariabel Rousseau. Seketika Glenda kaget dengan Rimuru yang bisa tahu apa yang dia sembunyikan. Hinata yang mendengar nama Rousseau tahu jika Granbel masih hidup. Mereka berpikir jika dalang dibalik semua ini adalah Granbel. Rimuru dan kawan-kawan masih melanjutkan memecahkan masalah, dan mereka mengungkap jika Glenda diberi kutukan saat dipanggil di dunia isekai kintil ini, dan kutukan itu membuat Glenda nurut disuruh apapun. Sementara Glenda sendiri khawatir jika dirinya akan mati karena kutukannya. Raphael pun melepaskan kutukan milik Glenda, dan Rimuru berkata jika Glenda sudah bebas dari kutukan, sedangkan pengendalinya akan mengira jika Glenda sudah mati. Kasus ini seperti episode saat Miuran ditusuk Rimuru. Dengan baik hati, Rimuru berkata jika Glenda
sudah bebas dan boleh pergi kemana saja. Tapi Glenda malah berlutut dan ingin menjadi bawahan Rimuru. Glenda berkata jika dia akan memberitahu semuanya apa yang Glenda ketahui kepada Rimuru. Rimuru pun tersenyum dan mempercayakan Glenda kepada Zoe. Setelah interogasi selesai, mereka nyantai sambil makan dan berbincang santuy. Glenda berkata jika Five Great Elder nggak akur satu sama lain. Five Great Elder yaitu Gavan, Granwell, Johan, Raja Dolan, dan Cidel. Glenda berkata jika mereka mengincar Rimuru karena Rimuru mendominasi ekonomi. Setelah mendengar semua dari Glenda, Rimuru berniat menyelidiki Five Great Elder dan keluarga Rosso. Glenda juga mengatakan jika Yuki ada di bawah kendali Mariabel. Sontak Rimuru dan kawan-kawan kaget tentang fakta tersebut. Semua bawahan Rimuru setuju supaya Rimuru membatalkan penjelajahan reruntuhan bersama Kagali. Namun setelah berbagai pertimbangan, Rimuru tetap melanjutkan penjelajahan. Kehadiran Glenda membuat Rimuru dapat memproduksi senjata api. Tapi senjata itu tidak dijual bebas. Jika warga Tempest ingin menggunakan senjata api, maka mereka harus mempunyai lisensi senjata api. Hari yang ditentukan tiba, Rimuru mulai menjelajahi reruntuhan dengan membawa sebuah pistol. Milim juga ikut dalam penjelajahan itu. Saat mereka bertemu Kagali, Kagali tidak menyangka jika Milim juga ikut. Alasan Milim ikut karena dia udah tahu tentang Kagali dan Yuki. Di situ Kagali membawa tim sendiri. Mereka pun memulai perjalanan ke negara Chiftaf. Normalnya butuh 2 bulan sampai di sana, tapi Rimuru membuka dan menggunakan portal dimensi sehingga perjalanan bisa langsung sampai. Sontak semua orang kaget dengan keajaiban yang dilakukan Rimuru. Singkat cerita, mereka pun masuk ke reruntuhan kuno. Hingga pada akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang hanya bisa dibuka Clayman. Kagali berkata jika pintu itu dipenuhi sihir kuno. Di dalam sihir itu tentu saja ada jebakan. Lebih parahnya, reruntuhan bisa hancur seketika jika gegabah. Rimuru masih berpikir tentang cara membuka pintu gerbang itu, tapi dengan usaha semua orang dan kerjasama mereka, pintu akhirnya dapat terbuka. Mereka pun memutuskan untuk istirahat dulu. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan dan masuk pintu gerbang. Di dalam mereka terus menjelajahi reruntuhan. Karena terlalu luasnya, kadang mereka rehat sebentar terus jalan lagi. Saat-saat istirahat, Rimuru dan orang-orang lain yang ikut menjelajah berbincang, berbagi pengetahuan tentang sihir dan pengetahuan yang lain. Hingga hari ketiga, mereka masih terus menjelajahi reruntuhan. Rimuru selalu waspada terhadap jebakan, dan Rimuru juga selalu mengawasi Kagali and the Gang. Nggak lama, Milim dengan ceria datang membawa item-item elit. Milim berkata jika saat jebakan aktif, Milim diserbu banyak golem, dan dari golem itu Milim dapat item-item elit. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba ada guncangan. Rafael berkata jika musuh mulai mendekat, sistem dalam reruntuhan yaitu pertahanan reruntuhan sudah diaktifkan. Golem-golem mulai banyak yang bergerak, sedangkan Kagali and the Gang juga sudah mulai terlihat panik. Rimuru masih mencurigai Kagali jika ini semua ulah Kagali. Nggak lama muncul seekor naga besar melebihi Veldora. Naga itu adalah Chaos Dragon. Milim kaget melihat naga itu. Chaos Dragon itu adalah naga kesayangannya Milim. Dulu saat Chaos Dragon itu dibangkitkan, naga itu sangat jahat. Akhirnya Milim pun menyegelnya. Namun sekarang naga itu bangkit lagi. Jadi jelas-jelas ada orang lain selain Milim yang telah membuka segel Chaos Dragon. Di dalam reruntuhan sangat kacau. Para golem menyerang dan para bawahan Rimuru menahan para golem itu. Kagali kebingungan. Dia nggak tahu apa-apa tentang sebenarnya yang terjadi di reruntuhan ini. Jadi di sini Kagali pure bingung 7 keliling. Rimuru juga bingung apakah Kagali emang nggak tahu atau emang hanya berpura-pura. Rimuru dan Kagali and the Gang, mereka semua berbicara tentang Rimuru yang menjadi incaran orang-orang. Nggak tahu dari mana ada seorang gadis ikut dalam perbincangan itu. Dia adalah Mariabel. Di situ Rimuru merasa jika dia pernah bertemu Mariabel saat event besar. Di sini Mariabel tidak sendiri. Dia didampingi bersama 3 orang. 3 orang itu adalah Kai, Yuki, dan pria yang bernama Lamar. Rimuru melihat Yuki, namun Yuki hanya diam saja. Rimuru pun menyimpulkan jika Yuki sedang dalam kendali seseorang. Kagali merasa emosi karena ini tidak sesuai rencana. Kagali ngerasa jika Yuki telah mengkhianati dirinya. Sejenak Rimuru ingin menggiring Mariabel untuk masuk dalam rencananya. Namun Mariabel susah diajak kompromi karena kedua orang ini mempunyai ideologi yang bertolak belakang, di mana ideologi Mariabel adalah menindas yang lemah, sementara Rimuru tidak seperti itu.
Mariabel pun dengan barbar mengajak Rimuru bertarung untuk membuktikan ideologi siapa yang benar. Namun di sini bukan Mariabel yang bertarung, tapi dia menyuruh Kai. Saat Xion akan menghentikan Kai menyerang Rimuru, Xion dihadang Yuki, Gobuta, dan Rangga bergabung untuk melawan Lamar. Sedangkan di dalam tangan Rimuru, dia mengumpulkan energi dan menyerang Kai dengan energi itu. Seketika Kai lenyap. Mariabel yang melihat hal itu tidak percaya jika Rimuru sekuat itu. Rimuru berkata jika dia akan membuat Mariabel tidak bisa reinkarnasi lagi. Saat berhadapan dengan Rimuru secara langsung, Mariabel baru menyadari jika Rimuru berbeda dari Demon Lord yang lain, yang dengan kata lain Rimuru adalah salah satu Demon Lord terkuat. Mariabel nggak nyangka jika kekuatan Rimuru sebesar ini. Sebelumnya Kai sudah diperkuat oleh Mariabel, yang dimana jika Demon Lord sekelas Karion dan Frey nggak mungkin bisa mengalahkan Kai yang sekarang. Namun di sini Rimuru dengan mudah mengalahkan Kai dengan sekali serang. Meskipun tahu kekuatan Rimuru, Mariabel nggak mau nyerah gitu aja. Mariabel menyuruh anak buahnya yang ada di luar untuk mengaktifkan penghalang suci. Seketika Gobuta dan Xion merasa tubuhnya berat. Namun sayangnya Rimuru udah selangkah di depan. Nggak lama penghalang itu menghilang. Rimuru berkata jika dia bukanlah orang yang goblok yang mau masuk perangkap tanpa rencana apapun. Mungkin kalian pengen tahu kenapa penghalang itu hilang. Jadi di luar sana geng, Rimuru udah menyiapkan para bawahannya untuk menghancurkan penghalang suci geng. Semuanya gagal dan Mariabel tidak tahu mau gimana lagi. Karena bawahan Mariabel yang ada di luar nggak mungkin bisa mengalahkan bawahan Rimuru. Meskipun dalam keadaan terpojok, Mariabel masih ingin berusaha. Dia memperkuat tubuhnya dan menendang Rimuru. Namun dengan mudah Rimuru menahan tendangannya. Tendangan Mariabel ini geng sebenarnya bisa membelah baja, tapi bagi Rimuru biasa aja. Mariabel tidak kehilangan akalnya. Dia menyerang Rimuru dengan serangan kegelapan. Seketika Rimuru dikelilingi kegelapan dari skill Grade 1 milik Mariabel. Rimuru tertawa dan berkata jika Rimuru mengakui kekuatan Mariabel. Namun skill Mariabel bagi Rimuru hanyalah sampah. Mariabel tidak peduli dengan ucapan Rimuru dan fokus memperkuat skillnya. Di sini Mariabel sangat frustasi dan lebih terlihat seperti kayak orang putus asa. Saat Rimuru akan melahap Mariabel, terdengar suara dentuman dan itu adalah Xion yang terlempar karena serangan Yuki. Dari situ Mariabel langsung mengirimkan kegelapan kepada Yuki. Raphael berkata jika kekuatan Yuki saat ini meningkat. Yuki seketika menyerang Rimuru. Gerakan Yuki dan Rimuru tidak mampu dilihat oleh mata karena terlalu cepatnya. Saat bertarung dengan Yuki, pandangan Rimuru masih melihat Mariabel dan Rimuru melihat Mariabel melarikan diri ke arah pemakaman. Rimuru mencoba mengejar Mariabel, tapi Yuki menghentikan Rimuru. Namun berkat Raphael, Rimuru bisa melacak kemanapun Mariabel pergi. Sementara pertarungan Rimuru dan Yuki masih berlanjut. Saat bertarung juga, Rimuru melihat jika Kagali and the Gang merawat Xion yang terluka. Rimuru sudah melapisi tangannya dengan skill Uriel, tapi tetap saja dapat dihancurkan oleh tendangan Yuki. Raphael berkata jika Yuki punya anti skill, jadi serangan Rimuru nggak memberikan efek bagi Yuki. Rimuru pun mengeluarkan pedangnya. Yuki juga melakukan hal yang sama, di mana tangan kanan Yuki pakai belati, sedangkan yang kiri pakai pedang agak pendek. Rimuru langsung menyerang Yuki, tapi Yuki dapat menahannya dengan belati miliknya. Mereka pun beradu pedang. Ting 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 ting. Dari pertarungan ini, Rimuru tahu jika serangan Yuki nggak seberapa berdamage saat memakai senjata. Melihat kemudahan itu, Rimuru dengan sengaja lengah. Seketika Yuki menghunuskan belati miliknya, tapi dengan mudah Rimuru menghentikan serangan Yuki dengan tangannya. Rimuru berkata, "Hei Yuki, seranganmu lemah." Yuki berkata, Nani? Dengan cepat Rimuru memakai skillnya yaitu Stormbreaker, yang dimana serangan itu bisa melenyapkan jiwa lawannya. Namun berkat atribut yang dipakai Yuki, Yuki masih bisa selamat dan akhirnya Yuki cuma terluka. Saat Rimuru ingin menghilangkan kegelapan skill Grade 1 milik Mariabel pada Yuki, Raphael berkata jika itu tidak akan berguna karena Yuki memiliki anti skill. Rimuru pun berencana membuat Yuki pingsan agar anti skill Yuki nggak aktif. Saat Rimuru mau membuat Yuki pingsan,
Tiba-tiba Kagali menyuruh Rimuru menghentikan tindakannya. Kagali berkata jika dia yakin pasti Yuki dapat lolos dari kekuatan Mariabel. Nggak lama Raphael berkata jika Yuki telah lepas dari skill Mariabel. Saat tersadar, Yuki berterima kasih kepada Rimuru. Di sini Rimuru memberikan perintah kepada Gobuta untuk segera membasmi para musuh. Sedangkan Shion terlihat emosi karena dia merasa nggak cukup kuat dalam pertarungan kali ini. Gobuta berhasil mengalahkan Lamar dan membawanya ke Rimuru. Rimuru pun menghilangkan skill Grade 1 dari tubuh Lamar. Saat sadar, Lamar dikasih tahu jika Glenda masih hidup. Lamar pun tersenyum dan tenang lagi. Tujuan Lamar ikut penyergapan Rimuru karena dia ingin membalaskan dendam Glenda. Yuki masih terluka dan di sampingnya ada Kagali yang melakukan healing padanya. Rimuru kaget karena harusnya healing tidak berpengaruh pada Yuki karena di dalam tubuh Yuki ada anti skill. Dengan menggaruk kepalanya, Yuki menjelaskan jika dia bisa menonaktifkan anti skill miliknya kapanpun dan dimanapun. Saat Yuki sudah sembuh, dia berdiri dan ingin mengejar Mariabel. Yuki ingin membalas kebusukan yang selama ini dilakukan Mariabel padanya. Rimuru dengan senang hati dan menyerahkan masalah ini pada Yuki dan Kagali. Rimuru pun menuju Milim, sementara Kagali dan Yuki mengejar Mariabel. Di lain cerita, Mariabel terus berlari ke arah pemakaman. Mariabel berniat meruntuhkan runtuhan bersama Rimuru di dalamnya. Namun, saat Mariabel sampai di tengah pemakaman, Mariabel bingung karena kondisi pemakaman tidak sesuai laporan Yuki. Yuki menertawakan Mariabel. Yuki berkata jika dia telah mengarang cerita tentang cara menghancurkan reruntuhan. Sementara Kagali emosi karena Yuki nggak ngasih tahu terlebih dahulu rencananya. Karena tadi Kagali sempat mengira jika Yuki berkhianat. Yuki berkata jika rencananya akan mulus, lancar jika teman sekalipun tidak tahu rencana kita. Mariabel kaget dan heran bagaimana cara Yuki bisa terbebas dari skill miliknya. Dengan senyuman jahat, Yuki berkata jika dia tadi cuma sedang pura-pura dikendalikan. Yuki mengatakan lagi ke Mariabel jika ambisi dan cita-cita Yuki lebih serakah daripada Mariabel. Mariabel merasa direndahkan oleh Yuki. Mariabel mencoba menyerang Yuki dengan skill kegelapan miliknya, namun skill itu lenyap dengan seketika. Sedangkan Yuki menusukkan tangannya pada tubuh Mariabel tepat pada jantungnya. Dan di sini Yuki mengambil skill Grade 1 milik Mariabel. Mariabel pun seketika meninggoy. Sedangkan Rimuru sudah bertemu Milim. Milim berkata jika dia tidak bisa menyegel naga itu, dan Milim juga nggak mau jika harus membunuh naga kesayangannya itu. Rimuru pun memiliki ide agar Milim melenyapkan naga itu hingga hanya tersisa inti dari jiwa naga itu. Milim berkata jika dia takut malah bisa membunuh naganya. Rimuru menenangkan Milim dan mengatakan jika nanti Rimuru akan ngasih tahu tentang timing yang tepat untuk Milim menyerang. Gak lama kegelapan di dalam diri naga itu menghilang, yang dengan artinya Mariabel telah berhasil dikalahkan. Milim pun menyerang naga itu dengan Dragon Nova. Seketika tubuh naga itu hancur. Di situ Rimuru langsung memakan core atau inti dari jiwa naga itu sebelum hancur. Saat melahap core naga itu, Rimuru memasukkan ke dalam emulated soul. Rimuru lantas bertanya kepada Milim tentang naganya. Milim mengatakan jika naganya bernama Gaia. Setelah itu, Rimuru membisikkan sesuatu ke dalam emulated soul yang sedang dipegangnya dengan menyebut nama Gaia. Gak lama, emulated soul itu berubah menjadi sebuah telur. Rimuru berkata kepada Milim jika telur itu di dalamnya ada Gaia. Sontak Milim bahagia dan berterima kasih kepada Rimuru. Dan setelah itu, mereka pulang. Di lain cerita, Yuki bersama bawahannya sedang nyantai berkumpul dan mengobrol. Di sini Yuki menjelaskan kenapa Yuki melakukan ini semua tanpa memberitahu para bawahannya terlebih dahulu. Yuki mengatakan jika dia ingin rencananya kali ini sukses karena Yuki juga ingin memiliki skill milik Mariabel, dan berkat rencananya Yuki yakin jika Rimuru sudah tidak lagi curiga padanya. Dan saat Yuki bertemu Rimuru, Yuki sengaja berbohong jika Mariabel telah mati bunuh diri saat ingin menghancurkan reruntuhan. Yuki mengarang kronologinya jika saat Mariabel melakukan itu, Mariabel terkena dampaknya dan mati. Di area tempat kematian Mariabel, Yuki telah menyiapkan ranjau. Jadi seolah-olah
ledakan itu karena Mariabel ceroboh dan mati konyol. Obrolan antara Yuki dan bawahnya masih berlanjut. Kini mereka membahas gereja barat. Dan saat itu juga mereka baru tahu jika Ruminas adalah Demon Lord. Di lain cerita, Raphael berkata jika Yuki telah membohongi Rimuru tentang kematian Mariabel. Dalam hati Rimuru berkata, apapun visi misi Yuki, Rimuru akan menghancurkan segalanya yang telah dirancang Yuki, karena Rimuru percaya pada Raphael yang selalu menemaninya.